Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu meskipun secara fisik kita tidak dapat bertemu, kita hanya bertemu secara online melalui media online seperti ini. Tapi saya percaya kasih kemurahan Tuhan tetap melingkupi hidup kita. Amin. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan kita. Amin. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aurinus Gunawijaya. Saya berasal dari kota Bandung. Saya adalah salah satu pewarta dari BPK Keuskupan Bandung. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan, di mana saya percaya bahwa firman Tuhan sungguh menjadi sumber kekuatan buat hidup kita. Karena ada banyak orang-orang yang punya masalah dalam kehidupannya. Bahkan seringkali masalah yang satu belum beres, udah datang masalah yang lain. Sehingga kita pusing, kita bingung, karena kita nggak punya jalan keluar. Dan akhirnya kita stres, stres tak tertolong. Tapi saya percaya, Tuhan adalah sumber jawaban dalam setiap permasalahan hidup kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat melalui setiap permasalahan hidup kita dengan baik. Mungkin teman-teman punya masalah juga saat ini. Mungkin ada yang punya masalah dengan keluarganya. Kok keluarga saya ini lebih memperhatikan kakak saya? Saya nggak pernah diperhatikan. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Kok adik saya aja yang diperhatikan ya? Saya enggak. Itu ada sumber masalah. Mungkin ada yang punya masalah seperti itu. Dalam pergaulan teman-teman kita. Mungkin ada yang suka mengejek kita. Mungkin ada yang suka ngebully kita. Sehingga kita timbul rasa kurang percaya diri dalam diri kita. Ya udahlah, dikatain jelek ya udah saya jelek, dikatain begini ya udah saya terima aja. Daripada ribut. Tapi hati kita berontak. Kita nggak bisa terima, tapi kita nggak bisa melawan. Itu jadi suatu masalah dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman kita yang punya HP-nya bagus, bajunya bagus. Kok handphone saya jelek banget ya? Jadul. Ini bakal bisa jadi sumber masalah karena kita timbul rasa iri dalam hati kita. Kalau hal iri hati ini ditanggapi dengan secara negatif, kita ingin memiliki barang orang lain dengan ingin memiliki barang orang lain, akhirnya jadi sumber masalah juga dalam kehidupan kita. Mungkin saya nggak mencuri, akhirnya saya dibelikan handphone yang bagus sama orang tua. Wah, saya senang sekali misalkan punya handphone baru. Baru sebulan, 2 bulan dipakai, handphonenya hilang. Akhirnya dimarahin sama orang tua. Aduh. Jadi beban juga buat dalam diri kita. Dalam masa-masa pandemi ini, anak-anak yang sekolah, kalau teman-teman tahu, harus belajar di rumah. Mau nggak mau. Belajar secara online seperti kita saat ini. Dan otomatis, di hadapan mereka selalu ada laptop, selalu ada handphone yang digunakan untuk sekolah. Kalau tidak ada kegiatan, biasanya anak-anak kan suka main game ya. Tapi kan kadang-kadang orang tua kita nggak pernah tahu, nggak mau ngerti. Kamu main game terus. Bukannya belajar, malah main game terus. Akhirnya kita dimarahin. Jadi beban kita, jadi beban dalam diri kita. Saya mau dimarahin terus. Mungkin orang tua saya nggak sayang sama saya.
Orang dewasa juga saat ini ada banyak yang punya masalah. Dalam masa pandemi ini ada banyak orang yang dirumahkan, penghasilannya berkurang, di PHK. Ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Mau bergerak ke sana, mau jualan ini susah, nggak ada yang beli. Mau keluar susah karena dibatasi sana sini. Semua masalah ada dalam dunia ini. Kita harus menghadapinya. Kita harus menghadapinya satu persatu. Saya punya cerita, teman-teman. Ada seorang bapak, katakanlah Bapak A lah. Bapak ini punya masalah banyak sekali. Masalah satu datang, masalah yang lain datang lagi. Baru beli handphone baru, nyicil, hilang, dicuri orang. Kasihan banget ya. Karena masalah timbul terus-menerus dalam kehidupannya. Dia putus asa, stres. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Semoga dengan bunuh diri, saya bisa gak ada masalah lagi, katanya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya jadilah bunuh diri. Lompat dari pohon toge. Ya. Akhirnya ceritanya bapak ini bunuh diri. Kuburkan, dan si bapak ini merasa, wah, benar-benar tenang ya. Nggak ada masalah. Nggak ada yang ngejar-ngejar utang. Nggak ada debt kolektor yang ngejar-ngejar utang sama dia. Nggak dihina-hina, nggak diejek sama orang lain temannya. Wah, dunia aman. Itu pikirnya. Tapi nggak lama terdengar suara yang ribut di luar. Wah, ada apa nih kok ribut-ribut? Si bapak ini ngintip sedikit keluar. Ternyata teman-teman, di luar ada bulldozer yang siap untuk menggusur kuburannya. Bahkan orang mati pun punya masalah, teman-teman. Apalagi jika dihadapkan dengan pilihan neraka atau surga. Kalau jatuhnya ke neraka, itu masalah besar buat hidup kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita dapat hidup dengan baik dan kita dapat masuk ke surga kalau saatnya kita pulang. Teman-teman sekalian, itu yang terjadi saat-saat ini. Oleh karena itu, kita perlu kekuatan baru. Kita perlu kekuatan baru yang akan menolong kita sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan hidup kita. Hari ini kita akan bahas ada 3 kunci untuk mendapatkan kekuatan baru. Yang pertama, kunci yang pertama, datang pada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini satu undangan. Kita diajak, kita diundang untuk datang kepadanya. Semua yang letih lesu, semua yang punya beban, datang pada Tuhan. Dan Tuhan janjikan, dia akan memberi kelegaan kepada hidup kita. Kalau teman-teman jalan-jalan ke kota Bandung, mampir ke gereja katedral. Ayat ini ditulis di atas gereja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan. Seberat apapun masalah. Rendahkan dirimu. Datang pada Tuhan. Nyatakan segala keluh kesahmu pada Tuhan. Yang kedua, teman-teman.
Setelah kita datang pada Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita juga. Jangan kita datang pada Tuhan, Tuhannya ada di luar. Jangan. Tapi hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman sekalian, ayat ini jelas sekali mengatakan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, supaya kita berbuah banyak. Karena di luar Dia, kita nggak bisa apa-apa. Di dalam Dia ada kelimpahan. Ada pertolongan. Ada keselamatan. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Karena itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, saya punya cerita. Ada tukang balon di sebuah taman. Ya, ada tukang balon. Anak-anak banyak sedang bermain-main, lari ke sana, lari ke sini. Tapi nggak ada satupun yang beli. Akhirnya, si mang balon ini melepaskan satu balon kuning. Lepaskan. Balon itu terbang. Wah, anak-anak senang. Wah, hore. Hore. Lalu, ada banyak yang beli. Lalu, ketika sepi lagi, kok nggak ada yang beli ya? Akhirnya dia lepaskan balon warna biru. Wah, terbang lagi. Wah, anak-anak pesen. Sorak-sorak. Hore. Wah. Singkat cerita, dia sedang juga melepaskan yang hijau. Yang hijau meletus ya, dor. Dia melepaskan yang putih. Dia melepaskan balon merah, semua terbang. Anak-anak bersorak, bersuka cita. Lalu, ada seorang anak yang dari tadi nggak ada teman. Dia cuma main sendiri. Gitu ya. Dia datang sama tukang balon ini. Bang, ada apa nak? Tahu aja nama saya Bang. Bang, tadi abang melepaskan balon warna kuning, warna biru, warna putih, warna merah. Semuanya terbang dengan indah menuju angkasa. Bang, kalau balonnya warna hitam, apakah bisa terbang juga seperti balon-balon yang tadi? Lalu abang ini berkata, Dek, semua balon akan terbang termasuk yang warna hitam. Tergantung isi dan tekanan gas yang diberikan ke dalam balon itu. Jadi harus diberikan gas supaya balon itu bisa terbang. Meskipun balon itu warna hitam. Teman-teman sekalian, bila Tuhan ada di dalam kita, maka kita pun akan punya kekuatan untuk terbang, mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan ada di dalam kita. Teman-teman sekalian, coba
Kalau teman-teman punya teman yang lain gitu ya, punya teman atau saudara, ya, mana yang sering menyakiti kita? Apakah teman-teman dekat, orang-orang yang terdekat, atau orang yang jauh? Tentunya orang-orang yang dekat, yang dekat sekitar hidup kita, itu yang sering menyakitkan hati kita, sehingga hati kita terluka. Orang-orang yang dekat dengan kita sehari-hari, mungkin sahabat kita, nggak taunya nikam kita dari belakang. Pacar kita direbut, misalkan. Bisa aja terjadi. Hal itu sering terjadi. Orang-orang sekitar kita, orang teman-teman kita yang dekat, bisa menyakiti hati kita. Dan kalau setiap hari hati kita disakiti, terus-menerus, akhirnya hati kita jadi kecil. Jadi teman-teman, tadi dikatakan, supaya kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalamku. Mari besarkan Dia. Besarkan Tuhan yang ada di dalam hatimu. Jangan dibiarin kecil aja. Ada di sudut hatimu. Tapi besarkan Tuhan. Sehingga kita ketika tekanan datang, masalah datang bertubi-tubi, Tuhan ada lebih besar dalam diri kita. Dan kita percaya bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar daripada apapun juga. Dan segala apapun. Karena Tuhan ada di dalamku. So mari, besarkan Tuhan. Supaya kita juga berbuah. Berbuah lebat seperti pohon anggur tadi. Hiduplah di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Yang ketiga, teman-teman. Mau berubah. Teman-teman sekalian, di sini ada gambar Raja Wali. Kalau teman-teman tahu, Raja Wali ini dapat hidup sampai usia 70 tahun. Tapi di usia 40 tahun, Raja Wali ini harus memutuskan. Dia mau berubah atau mati di usia 40 itu. Karena di usia 40 tahun itu, paruhnya udah bengkok. Ya. Jadi kalau mau makan susah. Cakarnya juga udah tumpul, nggak tajam. Bulunya juga udah lebat, sehingga untuk terbang tinggi juga susah. Nah, burung Raja Wali ini kalau mau berubah, dia harus pergi, dia harus terbang ke suatu pegunungan yang tinggi dan membangun sarang di sana. Di sana dia akan mematuk-matukkan paruhnya di batu-batuan gunung sehingga paruhnya yang lama itu akan terlepas. Lalu tumbuh paruh yang baru. Setelah itu dia akan mencabuti kuku-kukunya. Setelah kuku-kukunya tumbuh, dia juga mencabuti bulu-bulunya hingga rontok. Dan tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan setelah semua proses ini dilewati, Raja Wali dapat terbang tinggi menjalani kehidupan normal. Untuk kehidupan yang baru 30 tahun ke depan, dia akan hidup lagi. Dan perubahan yang tadi itu terjadi dalam 6 bulan, teman-teman. Ini suatu perubahan yang terjadi pada burung Raja Wali. Teman-teman, kalau kita perhatikan, tadi si Raja Wali ini, dia mematuk-matukkan paruhnya. Sakit nggak? Sakit. Tapi demi suatu perubahan dia mau lakukan itu. Lalu dia mencabuti kuku-kukunya. Sakit nggak? Sakit. Tapi dia tetap lakukan.
demi suatu perubahan, kehidupan yang baru. Dia cabutin bulu-bulunya. Sakit nggak? Sakit. Tapi tetap dia lakukan. Untuk suatu perubahan. Teman-teman sekalian. Teman-teman saat ini juga harus berubah. Tempat di mana teman-teman tinggal saat ini bukan tempat yang mengekang, bukan tempat yang mengikat, tapi di situ teman-teman harus belajar. Tempat di mana teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru untuk berubah, untuk merefleksikan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah supaya lebih baik lagi dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin teman-teman berpikir, saya di penjara saat ini, masa depan saya suram. Udahlah, saya nggak akan bisa sukses. Mungkin teman-teman punya pemikiran seperti itu. Teman-teman, saya punya cerita. Ada seorang petani, dia pergi ke atas gunung. Di atas gunung dia ketemu sebutir telur. Telur itu dibawanya pulang dan dirami oleh seekor induk ayam beserta telur-telur yang lain. Akhirnya telur itu menetas. Nah, si Raja Wali semakin hari semakin besar. Ya, bergaul dengan ayam-ayam. Disekolahkan, di sekolah ayam mungkin. Dia mematuk-matuk makanan cacing dengan paruhnya di tanah. Makan apa aja, patuk-patuk gitu ya. Dan semua tingkah lakunya sama persis seperti ayam. Lalu suatu waktu, ada burung Raja Wali terbang tinggi di atas. Lalu dia tanya, "Mama, apa itu?" Itu burung Raja Wali, kata mamanya. "Wah, saya pengen seperti itu, Mama." "Oh, tidak bisa. Kamu ayam," kata mamanya seperti itu. "Tapi Mama," "oh, nggak bisa. Kamu ayam." Dan akhirnya ayam itu hanya dapat bertingkah, berlaku seperti ayam. Sehingga dia tua dan mati sebagai seekor ayam. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah burung Raja Wali ini punya potensi untuk terbang sebenarnya? Punya. Karena dia adalah seekor Raja Wali. Dia punya potensi untuk terbang. Dia punya kemampuan untuk terbang tinggi. Oleh karena itu teman-teman juga bisa. Teman-teman juga pasti bisa sukses. Jangan punya pikiran, saya udah nggak punya masa depan, saya di penjara saat ini, udah nggak tahu ngapa-ngapain lagi. Saya nggak, masa depan saya suram lah. No. Teman-teman, saya banyak melihat dalam kehidupan kita, orang sukses, orang yang nggak punya tangan, bisa jadi sukses. Orang yang nggak punya kaki, bisa jadi sukses. Bayangkan teman-teman. Saya percaya teman-teman semua di sana punya tangan, kaki yang lengkap. Yang belum pernah saya lihat, orang malas jadi sukses. Itu nggak ada. Oleh karena itu teman-teman, di tempat di mana teman-teman ditempatkan sekarang,
Belajarlah di situ. Ada banyak hal yang teman-teman bisa pelajari. Bagaimana untuk menata diri, apa yang harus kita lakukan setelah keluar nanti. Percaya teman-teman, teman-teman juga punya hak untuk sukses. Ya teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas, ada 3 kunci untuk mendapatkan kekuatan baru. Yang pertama, datang pada Tuhan. Datang dengan hati yang rendah hati, bahwa setiap permasalahan kita kepada Dia. Akui segala dosa kita kepada Dia. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Dan yang kedua, kita mulai hidup di dalam Tuhan. Dan biarkan juga Tuhan ada dalam hidup kita. Menjadi raja dalam kehidupan kita. Sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Besarkan Dia. Besarkan Dia. Sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Mungkin ketika kita ada masalah, ya, yang punya utang misalkan, mungkin utangnya masih ada. Tapi kita punya kekuatan. Kita punya pengharapan. Kita bisa fokus untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kita. Nggak seperti dulu, aduh bingung, aduh punya utang gimana ya, aduh akhirnya cari jalan pintas, curi ini, curi itu, ketangkep. Yang ketiga, mau berubah. Berubah, teman-teman. Teman-teman harus juga berubah. Perubahan yang kita harus hadapi itu sakit. Gak segampang membalikan telapak tangan. Tapi itu semua adalah proses. Raja Wali tadi punya proses selama 6 bulan untuk merubah segala-galanya dan dia mendapatkan suatu kehidupan yang baru. Saya percaya teman-teman sekalian juga pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru, kehidupan yang baru dalam Tuhan. Teman-teman sekalian, ini renungan yang saya mau bagikan hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu pelihara hidup kami. Engkau menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan hidup kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang dengan segala kerinduan hati kami, dengan kerendahan hati kami. Kami akui Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan Yesus, hiduplah dalam hati kami sebagai Raja kami. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat hidup semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Engkau kami akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berjanji Tuhan. Kami berjanji kamu mau berubah sikap hidup kami yang lama menjadi sikap yang baru. Perubahan ini gak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bersama Engkau kami dapat melaluinya. Melalui setiap rasa sakit atas perubahan yang akan kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Teman-teman, terakhir bicara soal perubahan. Teman-teman tahu ya, batu akik atau batu cincin gitu ya. Batu-batu itu asalnya dari pegunungan, dari batu yang besar dipotong kecil-kecil lalu diasah, ya, dibikin jadi bulat, ya, diasah, diamplas. Kalau batu itu orang, mungkin dia juga bisa teriak. Sakit. Itu adalah proses suatu perubahan. Teman-teman harus menjalani itu semua. Teman-teman harus dipoles. Sehingga satu waktu lagi nanti teman-teman akan menjadi suatu permata yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua buat kesempatan hari ini. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat. Jaga diri baik-baik. Saya percaya Tuhan akan melindungi, menjaga kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.